Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Indah Hiwanda with register number 1910731006. I'm from student Introduction to Semiotic with supervisor lecturer by Mr. Dr. Sawirman M. Hum. Okay, in this video, I would like to present about modality and representation of semiotic. Okay, let's start it. Okay, the first slide about definition modality of semiotic. Modality refers to the state of reality given or claimed by sign, tag, or genre. Reality itself always involves representation. Maksudnya di sini, modalitas selalu mengacu kepada adanya kebenaran terhadap suatu tanda. Modalitas menggambarkan bahwa tanda tersebut harus memiliki masuk akal, keandalan, kredibilitas, dan akuransi terhadap suatu tanda. Dalam prosesnya, modalitas selalu melibatkan panca indera mata untuk melihat secara visual kepada tanda sehingga menghasilkan kebenaran atau keabsahan terhadap tanda yang ingin kita ketahui maksudnya. Selain itu, realitas juga selalu mengedepankan representation. Next, about definition representation of semiotic. Representation is something that represent or replace something else by semiotic can referred as assigned. Semiotic put forward and question the process of representation. Maksudnya di sini, representasi sesuatu yang mewakili atau menggantikan yang lain disebut sebagai tanda. Dalam prosesnya, representasi selalu membutuhkan interpretasi atau penafsiran terhadap suatu tanda. Biasanya, representasi dalam semiotik selalu melibatkan realitas atau modalitas terhadap suatu tanda. Sehingga antara modalitas dan representasi selalu berkaitan dalam ilmu semiotik. Okay, next. Social semiotic was first developed by Emeka Haliday Lawan 2005-3 with a structuralist premise that is influenced by post-structuralist work. Haliday argued that grammar in language is not a code, which does not merely boil correct sentence, but it is an event that produces meaning. Maksudnya di sini, Haliday berpendapat bahwa grammar dalam bahasa bukan merupakan suatu kode yang tidak semata-mata membangun kalimat yang benar. Jadi, grammar dalam ilmu semiotik atau grammar dalam sebuah tanda tidak diperlukan karena seseorang akan lebih mudah untuk mengartikan sebuah tanda tanpa adanya grammar. Next, modality refers to the reality status accorded to or claimed by a sign, tag, or genre, while in a conscious comparison of a photographic image with a cartoon image of the same thing, the photograph is like to be judged more realistic. Yang kita ketahui sebelumnya, modalitas merupakan suatu kebenaran atau keabsahan terhadap suatu tanda, teks, atau genre. Jika kita bandingkan antara gambar fotografi tangan dengan gambar kartun dari hal yang sama, foto tersebut lebih cenderung realistis. Sedangkan people can identify as image as a hand when it's a draw as a cartoon more quickly than when they are show a photograph of a hand. This underline the importance of perceptual code in constructing reality. Jadi sementara orang-orang dapat mengidentifikasi gambar sebagai tangan ketika digambarkan sebagai kartun lebih cepat daripada ketika mereka diperlihatkan foto tangan. Ini membuktikan bahwa kode perseptual dalam sebuah tanda membangun realitas. Maksudnya kode perseptual ini yaitu setiap orang memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda-beda dalam mengartikan atau memaknai sebuah tanda. Okay, next slide about some examples of modality and representation of semiotic. Number 1, coronavirus. Modality from the picture coronavirus is resembling a crown, and representation from the picture coronavirus is the crown shape come from the S protein or spike protein that surrounds the surface of the virus.
maksudnya di sini. Jika kita lihat modalitas dalam bentuk coronavirus ini berbentuk seperti mahkota. Dengan bentuknya seperti mahkota dapat merepresentasikan atau memberikan gambaran kepada kita bahwa mahkota tersebut berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Selain itu, protein S ini mirip seperti anak panah atau paku yang menutupi permukaan virus corona. Protein S ini yang berperan sebagai virus infeksi terhadap sel pernafasan kita. Number 2, logo Adidas. Modality from logo Adidas is sportswear brand. And representation from the logo Adidas is that the Adidas logo show the shape of 3 ejection lines. Modalitas dalam logo Adidas ini dapat kita ketahui kebenarannya bahwa logo ini benar-benar merupakan salah satu logo yang digunakan pada brand pakaian olahraga yang kita gunakan sehari-hari. Dari logo tersebut terdapat 3 garis yang berdekatan yang merepresentasikan sebuah tanda kepada kita bahwa logo ini melambangkan sebuah gunung yang menjadi tantangan bagi para olahragawan yang harus dilalui. Number 3, logo LG. Modality from logo LG is electronic tools, and representation from the picture logo LG is logo shaped like someone's face. Modalitas dalam logo LG ini kita ketahui bahwa logo ini benar-benar merupakan salah satu merek yang digunakan pada alat-alat elektronik yang ada di rumah tangga. Dalam logo ini terdapat wajah seseorang yang ada di lingkaran warna pink yang memberikan representasi tanda kepada kita bahwa perusahaan harus mewakili aspirasi yang menjaga hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Number 4, logo Amazon. Modality from logo Amazon is online store, and representation from logo Amazon is the meaning behind the arrow connecting the letter A to Z and double arrows. Secara modalitas atau kebenarannya, kita ketahui bahwa logo Amazon merupakan salah satu logo terhadap toko online yang terbesar di dunia. Dari logo tersebut merepresentasikan tanda kepada kita adanya makna di balik tanda panah yang menghubungkan huruf A sampai Z, yang dimana dimaksudkan untuk memberitahu kepada kita bahwa di toko online tersebut memiliki segalanya dari A sampai Z yang bisa kita temui di situs mereka. Dan adanya makna ganda panah yang terlihat seperti senyuman merepresentasikan tanda kepada kita bahwa pelayanan kepada pelanggan agar tetap ramah. And the last one, logo Unilever. Modality from logo Unilever, the largest producer of food, beverage, cleaning, and car product. And representation from logo Unilever describe the meaning behind the 25 mini logos. Dari logo Unilever, kita mengetahui bahwa modalitas atau kebenarannya, logo tersebut merupakan salah satu produsen terbesar makanan, minuman, pembersih, dan produk perawatan yang kita gunakan sehari-hari. Dari logo tersebut memberikan gambaran adanya 25 logo mini yang memiliki makna tersembunyi di baliknya, sehingga merepresentasikan kepada kita bahwa adanya aspek dari upaya mereka untuk membuat kehidupan yang berkelanjutan di masa depan. The last slide about conclusion. Semiotic and modality, both of which serve as key tool for conveying meaning and understanding it, help us to ensure that the intended meaning of sign, symbol, and words is attainable, understood by the recipient. It channels each individual into their daily life. Semiotic put forward and question the process of representation. Jadi semiotik yang kita ketahui sebelumnya adalah cabang linguistik yang berfokus pada tanda.
simbol, dan penandaan. Semiotik dan modality keduanya berfungsi sebagai alat kunci untuk menyampaikan makna dan memahaminya, membantu kita untuk memastikan makna yang dimaksud dari tanda, simbol, dan mode dapat dicapai, dipahami oleh penerima, dan diteruskan kepada individu dalam kehidupan sehari-hari. Semiotika mengedepankan dan mempertanyakan proses representasi. Ini adalah sikap semiotik yang tersebar luas bahwa realitas selalu diwakili. Selain itu, representasi selalu melibatkan konstruksi realitas, sehingga saling berkaitan. Jadi, antara modality dan representasi merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari objek referensinya serta pemahaman subjek atas tanda yang diinterpretasikan, sehingga dengan menggunakan modality dan representasi dalam semiotik menghasilkan sebuah makna dari tanda yang ingin kita ketahui artinya. I think that's all about presentation of modality and representation of semiotic. Sorry for my mistake. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.